Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini saya Siti Jamnatul Khalifah dengan nomor induk mahasiswa 230701700023 akan menjelaskan sedikit tentang salah satu materi mata kuliah siang ini, yaitu geometri transformasi, yaitu ketertutupan translasi. Nah, saya mendapat bagian satu pokok bahasan, yaitu tentang komposisi translasi. Baik, tolong untuk menyaksikan ya. Nah, sebelum mempelajari hasil komposisi dari dua transaksi atau lebih, kita perlu mengetahui nih satu buah teori yang melatar belakangi hal tersebut. Adapun teori yang dimaksud yaitu dituangkan dalam teorema 4.7 yang berbunyi jika gamma AB suatu transaksi dan C D sehingga garis AB sama dengan garis 2CD, maka gamma AB sama dengan sigma D dot sigma C. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan peluang usaha. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan atau waktu yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan agar mereka mendapat keuntungan. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, maka jangan mengabaikan peluang usaha yang ada yang sebenarnya banyak di sekitar kita. Namun sayangnya peluang itu seringkali kita abaikan karena kita merasa bingung untuk memanfaatkannya, serta harus dimulai dari mana, padahal peluang itu hanya datang sekali saja. Banyak peluang usaha yang tersia-siakan sehingga berlalu begitu saja. Hal itu terjadi karena tidak semua orang atau manusia dapat melihat peluang, dan jika mereka melihat pun belum tentu berani untuk memanfaatkan peluang tersebut. Hanya seorang wirausahawan yang bisa berpikir kreatif serta berani dalam mengambil resiko dengan tanggap dan cepat untuk memanfaatkan peluang itu. Peluang usaha yang telah diambil tentu akan terdapat konsekuensi oleh pengambil keputusan itu. Namun, jika berhasil dapat dikatakan mendapat keuntungan, dan jika gagal maka itu adalah bagian dari resiko yang harus dihadapi. Peluang berarti juga pasar. Jika seseorang ingin berhasil, apalagi berhasil sebagai entrepreneur, dia harus bisa secara cerdik menangkap dan memanfaatkan peluang, kemudian mengambil keputusan yang tepat agar memenangkan persaingan di pasar. Agar peluang dan kreativitas itu berhasil dibutuhkan komunikasi yang baik. Bagi seorang entrepreneur, keterampilan berkomunikasi itu sangat penting. Seorang entrepreneur harus rajin pergi kemana saja untuk mengkomunikasikan ide dan kreativitasnya. Dengan komunikasi yang baik, seorang entrepreneur harus punya keyakinan bahwa ide dan kreativitasnya itu bisa diterima di pasar. Memang tidaklah mudah bagi seseorang untuk bisa memanfaatkan peluang usaha dengan cara memanfaatkannya atau mempraktekannya dalam dunia wirausaha yang sesungguhnya. Ini akan terasa berat karena selain membutuhkan ketekunan, tenaga, juga modal yang jumlahnya relatif. Beberapa tips cara memanfaatkan peluang usaha adalah: yang pertama, melakukan riset pasar. Yang kedua, mempersiapkan dan menyusun rencana.
yang ketiga patuh terhadap aturan, dan yang terakhir strategi pemasaran yang tepat sasaran. Adapun pembuktiannya juga sudah tertera di dalam video yang berbunyi misalkan G sama dengan garis CD, K tegak lurus G melalui C, M tegak lurus G melalui D, maka garis CD berarah dari K ke M. Karena garis AB sama dengan garis 2CD, berdasarkan teorema 4.3 maka didapat gambar tersebut. Silakan lihat gambar 4.15, di mana di situ terlihat bahwa panjang AB sama dengan 2 kali panjang CD. Nah, selanjutnya gamma AB sama dengan mu M dot mu K sama dengan mu M dot epsilon dot mu K, di mana epsilon sebagai transformasi identitas sama dengan mu M dot kali mu G dot mu G dot mu K. Epsilon sama dengan mu G dot mu G sama dengan mu M dot mu G dot mu G dot mu G, di mana tersebut adalah sifat asosiatif sama dengan sigma D dot sigma C. M tegak lurus G, K tegak lurus G. Nah, selanjutnya yaitu terdapat teorema 4.8 yang berbunyi komposisi translasi adalah translasi. Disebut juga teorema ketertiban translasi. Pembuktiannya yaitu ambil dua translasi gamma AB dan gamma BF berdasarkan teorema 4.7, maka diperoleh gamma AB sama dengan sigma C dot sigma D dengan garis AB sama dengan garis 2CD. Gamma BF sama dengan sigma D dot sigma Q dengan garis BF sama dengan garis 2QD. Dengan demikian diperoleh gamma AB dot gamma BF sama dengan dalam kurung sigma C dot sigma D dot dalam kurung sigma D dot sigma Q sama dengan sigma C dot dalam kurung sigma D dot sigma D dot sigma Q sama dengan sigma C dot epsilon dot sigma Q sama dengan sigma C dot sigma Q. Nah, berdasarkan teorema 4.7 diketahui bahwa sigma C dot sigma Q suatu translasi. Jadi, gamma AB dot gamma BF suatu translasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video ini membawa manfaat ke kalian semua. Adapun banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.